ada patahan dari tulang, kelapanya tuh terbelah gitu, sebelah matanya tuh keluar. Dan Maniar pada saat itu ngelihat kejadian itu, dia tuh langsung kayak kepikiran. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Dunia Maya Dalam Misteri. Guys, kali ini gue dapat kiriman cerita dari Mbak Niar. Mbak Niar selain melihat penampakan, ternyata dia juga kayak menyaksikan dari kejadian dimana sosok itu sebelum tidak ada. Mau tahu cerita selengkapnya seperti apa? Yuk simak dan tonton terus ceritanya. Mbak Niar beserta ibunya itu pengen jengukin kakaknya Mbak Niar yang pada saat itu sedang sakit dan menginap di rumah sakit umum daerah Pekanbaru sana. Nah, dia tuh jalan dari rumah itu sekitar jam 7 sampai jam 8 lah, dia bilang. Pada saat di perjalanan gitu, ternyata di depan itu terjadi kecelakaan yang dimana ini menyebabkan petugas dari PSU ini meninggal dunia. Jadi petugas PSU ini kan emang tugasnya nyapu-nyapu jalanan nih guys nih ya, kayak pasukan oren lah kalau di Jakarta gitu kan, nyapu-nyapu jalanan. Dan ternyata dia itu ditabrak sama pengendara mobil yang emang pada saat itu katanya lagi di bawah kendali minuman keras gitu loh guys, jadi kayak mabok gitu pagi-pagi gitu. Nabraklah si PSU ini, PSU apa PSSU gitu dah ya, pokoknya tukang sapu-sapu jalanan lah kayak tim oren itu. Dan katanya si tukang sapu jalanannya ini itu mengalami keadaan yang cukup amat parah katanya, sampai tuh yang Mbak Niar lihat itu ya, jalanannya itu banyak cairan merah sirup marjan guys, yang belum ditutupi sama pasir. Terus kan kayak Mbak Niar dia nanya kenapa pak gitu. Ini bu, tukang sapu jalanan ditabrak sama mobil gitu. Nah orang itu lagi mabuk kan, kayak greget banget gak sih guys gitu, kayak lu mabok mendingan lu diem-diem di rumah deh, lu nggak usah bawa kendaraan karena lu bisa melibatkan nyawa orang melayang gitu. Kadang-kadang gue suka kesel gitu kan ya guys. kelapanya itu pecah. Nah makanya itu kayak cairan merahnya itu banyak di jalanan aspal. Terus katanya tuh tangan sama kakinya pun patah. Jadi kayak kebayang dong betapa kencengnya kendaraan itu menabrak si tukang sapu jalanan ini guys. Gue sih kasihan ya sama tukang sapu jalanan gini kan, dia kayak nyari duit dari pagi, nyapuin jalanan dari ujung ke ujung. Kita kadang-kadang yang perempuan aja nyapu rumah kadang suka gerundelan ya, capek banget ini rasa-rasanya nyapu rumah mulu gitu ya. Nah kalau dia mah kayaknya emang nyari duit buat anaknya, buat istrinya gitu kan ya. Tiba-tiba ada orang yang nggak ada otak, nggak punya hati, nggak ada perasaan, mabok nyetir mobil nabrak orang. Akhirnya udah ngelewatin kejadian itu, nggak lama sampai situ Mbak Niar ini sampai di rumah sakit, yang dimana tempat kakak ipar Mbak Niar ini dirawat pada saat itu. Nah pada saat itu tuh kayak masih pagi, jadi parkirannya pun kayak masih sepi gitu. Udah gitu juga keadaannya tuh kayak gerimis. Nah Mbak Niar ini kan parkir di bagian belakang. Nah katanya tuh di bagian belakang juga serem banget. Masuklah nih Mbak Niar kan, cari kamar kakak iparnya. Nah pada saat itu dia tuh kayak nyasar-nyasar nih si Mbak Niar, kayak masuknya salah gitu. Jadi dia tuh kata dia tuh kayak ngelewatin ada yang namanya tulisan kamar jenazah juga, pintunya tuh kayak masih kebuka gitu. Terus ibunya Mbak Niar tuh kayak ih itu pintunya kebuka gitu, kayak dia tuh kayak juga kayak orang ketakutan gitu gengs. Akhirnya Mbak Niar telepon nih, mau ngomong sama kakaknya, aduh lu di mana sih gitu, suami lu di mana sih gitu. Akhirnya dikasih tahu ternyata tuh Mbak Niar tuh salah jalan. Keluar lagi lah nih Mbak Niar ketemu lah nih sama si kakak iparnya ini yang lagi sakit. Udah jenguk, udah kayak yang ngedoain, udah kasih support segala macam buat kesehatan kakak iparnya lagi. Tibalah Mbak Niar ini pamitan sama kakak iparnya sekaligus sama kakaknya. Ibunya Mbak Niar ini kayak ngomong ke Mbak Niar, Niar
jangan lewat situ ya gitu, maksudnya lewat tempat tadi, takutnya tuh kayak ngelewatin kamar jenazah lagi gitu. Lewat depan aja deh, lewat parkiran tapi lewat depan aja gitu. Ya udah nih, akhirnya diikutin lah sama Baniar. Ya udah, ayo cari jalan kita ke parkiran gitu. Akhirnya jalan dah nih si Baniar sama ibunya. Kan gerimis-gerimis syahdu gitu kan guys, kayak gerimis-gerimis halus gitu. Masih pagi juga gitu kan, nggak yang namanya macet, nggak apa gitu. Nah pas lagi jalan, dari kejauhan di bawah pohon mangga, kata Mbak Niar nih, ini tuh jalanan di samping rumah sakit, tapi masih dalam area rumah sakit. Jalanannya ini konblok semua sampai dengan ke belakang. Nah itu tuh jalanannya cukup lumayan panjang. Ini tuh adanya di outdoor ya, di samping rumah sakitnya gitu, di samping gedungnya. Dari kejauhan Mbak Niar ini ngeliat ada orang, sosok orang, kata Mbak Niar itu pakai baju orange, pakai sepatu boots orange, celana orange, megang sapu, plus pakai topi, lagi duduk di bawah pohon mangga. Yang dimana posisi duduknya itu kayak duduk setengah jongkok, terus kayak dia megangin sapunya gini, terus dia nunduk gitu. Tapi Mbak Niar tuh ngeliat dari kejauhan ya guys. Terus kayak Mbak Niar ngomong gini dalam hati, kasihan banget ya itu, dia istirahat sendirian, mana nggak ada kopi. Jadi emang kayak Mbak Niar tuh ngerasa itu tuh kayak ya manusia aja gitu katanya, nggak ada kopi, nggak ada apa gitu. Mungkin tukang sapu lagi, sapu rumah sakit lagi istirahat gitu kan. Nah tapi mamanya Mbak Niar ini nggak ngeliat gitu. Nah sampai Mbak Niar jalan sama mamanya ini, sama ibunya jalan. Nah jaraknya tuh udah nggak jauh lagi dari yang Mbak Niar lihat ini, sosok kayak baju oren-oren ini. Sampai si mamanya tuh ngomong ke Mbak Niar, Niar lewat sini aja nih, ih mangganya banyak banget gitu. Nah padahal di bawah pohon mangga itu ada sosok itu, dan mamanya Mbak Niar ini nggak ngelihat ada sosok itu. Sampai Mbak Niar tuh ngomong ke mamanya, ibu jangan ke situ-situ. Sampai Mbak Niar tuh ngomong kayak gitu. Terus kata ibunya, kenapa sih lo? Kata dia ngomong gitu kan, ini mangganya banyak gitu. Nah yang Mbak Niar lihat itu, dia tuh cuman kayak nunduk aja, mukanya tuh ketutupan sama depan topi gitu guys. Itu cuman kayak gini. Nah tapi tuh Mbak Niar ngelihat di bagian baju depannya itu ya, itu tuh kayak ada bekas cairan merah yang udah kering, tapi nggak banyak gitu. Terus sampai Mbak Niar tuh juga ngelihat di bagian tangan itu juga ada beberapa bercak cairan merah yang udah mulai mengering gitu. Sampai Mbak Niar tuh kayak ngomong ngebatin dalam hati, ini orang apa setan ya? Dilewatin tetep nih si yang pakai baju oren ini sama Mbak Niar. Nah pada saat dia udah ngelewatin, adalah sekitar 10 langkah dari Mbak Niar melewati orang itu, Mbak Niar nengok lagi. Dan sosok itu berdiri, itu ngadep ke Mbak Niar. Itu posisinya, kalian tau gak sih? Tangannya tuh yang udah patah gini. Terus dia tetap megang sapu, tetap masih megang sapu. Kakinya tuh yang bagian dengkulnya ini, jadi kan ini kaki ya, bagian dengkulnya ini tuh ada patahan dari tulang. Terus mukanya tuh yang Mbak Niar lihat tuh ya, kelapanya tuh terbelah gitu, sebelah matanya tuh keluar. Dan Mbak Niar pada saat itu ngelihat kejadian itu, dia tuh langsung kayak kepikiran, hah, apa jangan-jangan itu yang tadi pagi kecelakaan nggak jauh dari rumah sakit ya, jangan-jangan dia dibawa ke sini, jangan-jangan mayatnya masih ada di sini gitu. Mbak Niar tuh pada saat itu kayak jalan kakinya berat banget, dan sosok itu masih ngeliatin Mbak Niar. Sampai Mbak Niar tuh kayak bener-bener mau nyampe di motornya gitu, tapi perlahan dengan sendirinya tuh kayak pudar-pudar, kayak asap gitu, pudar. Nah pas Mbak Niar mau ambil motornya, mau ambil kendaraannya, di situ baru Mbak Niar tuh ngelihat ada rame orang, dan ternyata itu adalah keluarga dari si tukang sapu jalanan itu. Dan ternyata korban dari tukang sapu jalanan itu, alias jenazah atau mayat dari si tukang sapu jalanan itu tuh berada di ruang mayat yang emang pada saat itu ada di rumah sakit yang sama Mbak Niar. Ih, serem banget ya guys. Jadi emang bener-bener tuh kayak Mbak Niar tuh diliatin secara jelas dan real banget kejadian
bener-bener yang kayak emang postur dan bentuknya tuh yang sama persis sama yang orang kasih tahu yang di jalanan itu, yang ngebantu evakuasi dari si korban tukang sapu jalan ini. Dan itu kata itu bener-bener yang serem banget kata dia, yang berlumuran cairan merah. Ya semoga tuh ya arwah dari korban kecelakaannya itu ya diterima amal ibadahnya dan dijadikan kuburnya teman surganya Allah Subhanahu wa taala ya guys. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, sampai situ dulu cerita kiriman dari Mbak Niar, dan gue bakal datang lagi dengan cerita-cerita berikutnya. Dan buat kalian nih yang punya cerita pengalaman horor, boleh banget DM ke Instagram @mayamarisa_ itu aja udah, atau boleh banget kirim voice note kalian ke nomor WhatsApp yang memang nanti gue tulis di kolom deskripsi. Oke, gue Maya Marisa pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.